kalau seandainya kajian Kiai Imad itu sudah bisa diformulakan dalam bentuk salah satu mata kuliah ya, dalam tanda kutip di pesantren, itu akan menjadi aset besar. Sudah direncanakan gitu. Pesantren Kajian nasab. Mesti ada kajian ilmu nasab. Ada tambahan. Untuk saat ini sangat berat, tapi kalau Mbak Alawi sudah rungkat dalam artian kayak apa itu, ibarat anak ayam, pesantren-pesantren yang dulunya biayanya jadi muhibit, ketika Mbak Alawi itu rungkat, saya semua kayak anak ayam kehilangan induknya. Baru di situ nanti kajian-kajian punya Kiai Imad dan lain-lain itu bisa lebih diterima. Cuma sampai sekarang yang saya penasaran, Kiai Imad kok berani sendiri waktu itu? Tadi sudah saya jawab, saudara-saudara. Sendiri. Justru mulai lebih awal Kiai tadi sudah dijawab waktu wawancara sama beliau tadi berikan. Kenapa sebabnya beliau berani? Kalau saya sederhana, kalau saya itu, ketika beliau bahas mengenai Ubaidillah, saya pikir-pikir ini kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad kan seharusnya lebih canggih kan datanya ini. Nabi Muhammad saja datanya eksternal itu banyak sekali. Saya kumpulkan data-data itu dari berbagai macam bahasa. Masa orang yang sekian ratus tahun setelah zaman Nabi malah tidak semakin canggih, malah disama-samakan dengan Musa. Ini kan nggak match gitu. Nah, kalau tentang Nabi Muhammad kan kalau dalam Al-Quran kan sebenarnya dibuatnya tentang nama Ahmad. Tapi kalau dalam yaitu kalau saya dari sisi orang luar itu teologis, tidak bisa dibuktikan secara historis. Kalau dikaji secara historis, mana bukti eksternalnya? itu dia justru sama nanya. Kan kalau nggak bisa dibuktikan eksternal, ya cukup diyakini saja. Oh gitu. Eksternal nggak ada dibuat tentang itu. Sampai hari ini belum ditemukan data itu. Cuma kalau yang bahasa Suryani ada pertanyaan dari yang di forum siang itu, dia kan menanyakan bahwa tidak dicatat belum itu Tidak ada. Karena Nabi Muhammad disepakati sampai adegan saja, sedangkan adegan ke atas itu kekosongan catatan. Kan itu kan. Sebenarnya jawabannya jangan dijawab dengan versi Qurani atau versi Islami, bahwa nasab Muhammad ke Ismail itu sangat masyhur dan banyak literasi. sudah suhroh. Dan sangat kuat, itu sangatnya sangat kuat. Syurohnya itu, Cuma saya mau jawab itu kemarin kelupaan. Karena waktunya mepet. syuroh itu bukan nggak putus syurohnya. Jadi dari Ismail udah syuroh, punya anak lagi sudah syuroh. Kalaupun senggang masa itu 57 nasab update syuroh gitu kan. Ini Mbak Alawi tidak ada update pisan. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi surahnya harus selalu up to date. Update-nya baru 500 tahun kemudian dan tidak mempunyai sandaran dasar. Gitu loh. Ini yang membuat masalah akhir zaman itu terkait hadis Nabi juga. Rupanya Nabi sendiri sudah menyatakan palsu Ba'alawi itu. Itu datanya harus kuat. Data sudah saya kuatkan bulan dulu. Fitnatus sarra. Iya, fitnah sarra itu kan ditanya sama sahabat, apa itu fitnah sarra ya Rasulullah? Fitnah sarra itu adalah seorang laki-laki, dia itu mengaku-ngaku keturunanku, padahal dia bukan keturunanku. Nah sekarang yang selalu ngomong-ngomong yang fakta kita dengar untuk mewujudkan takwil itu, rajul itu, siapa sih rajul itu? Yang bilang dalam diri saya ada mengalir darah Nabi, kan ya? Emang keturunan wali semua ada yang bilang begitu? Nggak ada, bahkan Sadatul Ashraf yang lain nggak pernah bercakap macam itu. Nggak vulgar. Nggak vulgar begitu. Malah Yordan malah lebih tertutup, tersembunyi nasabnya. Yang makanya Mbak Alawi ini di dunia internasional juga dianggap kok terlalu eksklusif gitu. Bahkan Mekah juga menganggap begitu. Nah, siapa orang pertama yang menyebabkan anak cucunya selalu mengatakan di dalam darah kami mengalir darah Nabi? Itulah sahibul luqatul mursikah Ali As-Sakran. dan rasanya asli. Itu yang dimaksud rajul. Fitnatul akhir zaman. Fitnatus sarra.